Selamat pagi bagi kita semua, warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-144 2023. Sebelum kita mulai karya dan aktivitas kita hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Efesus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Demikian tertulis, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. You may able to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth." Amen. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah betapa lebar dan dalamnya kasih Kristus. Betapa lebar dan dalamnya kasih Kristus. Nas hari ini, Paulus ingin agar jemaat di Efesus menyadari betapa luasnya kasih Kristus, betapa dalamnya kasih Kristus, sehingga mereka dapat mengalami, memahami kebesaran kasih-Nya secara menyeluruh. Dalam ayat sebelumnya, Efesus 3 ayat 17-19 ini maksudnya, Paulus berbicara tentang rencana penyelamatan Allah yang melibatkan semua bangsa dan menyatakan bahwa kasih Kristus melebihi segala pengertian. Melalui doa ini, Paulus ingin agar jemaat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Kristus yang tak terbatas. Paulus menyebutkan dimensi-dimensi kasih Kristus itu, yakni lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Ini bukanlah deskripsi fisik, tetapi gambaran untuk mengekspresikan betapa tak terbatasnya kasih Kristus. Lebar artinya kasih Kristus tidak memandang batasan etnis, batasan budaya, atau latar belakang sosial. Kasih Kristus itu meluas untuk semua tanpa memandang perbedaan apapun. Itu artinya lebar. Panjang artinya kasih Kristus yang adalah kasih yang abadi tidak berkesudahan. Kasih-Nya untuk semua umat manusia ada sejak awal hingga selama-lamanya dan terus menerus. Itu artinya tingginya. Itu artinya panjangnya. Tingginya artinya kasih Kristus mencerminkan keagungan dan kemuliaannya. Jadi tingginya Paulus mencerminkan betapa keagungan dan kemuliaan Kristus. Paulus ingin agar jemaat dapat merasakan kasih-Nya yang tinggi, yang mampu mengangkat mereka ke dalam persekutuan dengannya. Jadi itu ya, jadi lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Artinya kasih Kristus menghendaki agar umatnya memahami dan mengalami kasih-Nya dengan sepenuh hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu dalamnya. Jadi merasakan kasih Kristus itu sepenuh hati, artinya itu sangat dalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah apa maksud dan tujuan Paulus menulis doa ini kepada jemaat Efesus? Setidaknya ada beberapa hal maksud tujuan Paulus menuliskan doa ini. Yang pertama,
untuk memperkuat iman dan pengetahuan. Jadi Paulus berdoa ini supaya apa? Jemaat Efesus itu bertumbuh iman mereka dan memperkuat iman mereka dan pengetahuan mereka. Jadi Paulus berdoa agar jemaat dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang apa? Tentang kasih Kristus. Ini termasuk pengalaman dan pengetahuan yang lebih dalam tentang identitas, karya, dan karakter Kristus. Melalui pemahaman ini, iman mereka akan diperkuat dan hubungan mereka dengan Kristus akan semakin kuat. Itu yang pertama, untuk memperkuat iman dan pengetahuan. Itu tujuan Paulus berdoa. Yang kedua, tujuan doa Paulus ini adalah untuk mengalami kasih Kristus secara pribadi. Jadi kasih Kristus itu harus kita alami secara pribadi. Paulus berharap agar jemaat dapat merasakan dengan nyata kasih Kristus yang melampaui segala batasan manusia itu. Ya, ingin mereka dapat mengalami kehadirannya, mengerti betapa dekat pribadinya, kasihnya terhadap setiap individu. Melalui pengalaman ini, jemaat akan tumbuh dalam hubungan pribadi mereka dengan Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk meningkatkan persatuan dalam tubuh Kristus. Jadi Paulus berdoa supaya jemaat itu bersatu dengan tubuh Kristus. Semua orang kudus dapat memahami bersama-sama betapa luasnya kasih Kristus itu. Melalui pemahaman ini mereka mampu memahami dan menghargai persatuan dan kesatuan mereka dalam tubuh Kristus. Mereka akan memiliki kesadaran bahwa kasih Kristus menyatukan mereka sebagai satu umat, terlepas dari perbedaan budaya, ras, atau latar belakang. Itu tujuan yang ketiga. Yang keempat, untuk membawa perubahan dalam hidup. Jadi Paulus berdoa dengan adanya kasih Kristus yang tak terbatas itu dalam diri mereka, maka jemaat akan tergerak untuk hidup dengan prinsip-prinsip kasih Kristus tersebut. Mereka akan melayani, mengasihi sesama dengan cinta kasih Kristus, menjadi saksi yang hidup bagi Kristus, dan berbelas kasihan bagi dunia. Pertanyaan kita yang terakhir ialah apa yang perlu kita renungkan dari doa Paulus ini. Ada beberapa hal yang menjadi renungan kita dari doa Paulus ini. Yang pertama, pentingnya pemahaman yang mendalam tentang kasih Kristus. Jadi penting bagi kita memahami secara mendalam tentang kasih Kristus. Paulus berdoa agar jemaat Efesus dan semua orang percaya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kasih Kristus itu. Menunjukkan betapa pentingnya bagi kita sebagai orang percaya untuk memperoleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang kasih Kristus. Pemahaman ini akan mempengaruhi iman, hubungan pribadi dengan Kristus, dan bagaimana kita hidup sebagai pengikutnya. Itu yang pertama, pentingnya pemahaman yang mendalam tentang Kristus. Yang kedua, kasih Kristus yang tak terbatas. Itu renungan kita, bahwa kasih Kristus itu tidak pernah kekurangan, tetapi tak terbatas, lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Itulah gambaran yang tak terbatas. Kasih itu tidak terbatas adanya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih Kristus melampaui batasan manusia, dapat menjangkau setiap orang, setiap aspek kehidupan kita. Kasih Kristus mencakup semua orang tanpa memandang latar belakang, keadaan, atau kesalahan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengalaman akan kasih Kristus yang pribadi. Artinya, perlu kita merenungkan bahwa menunjukkan kasih kepada Kristus itu harus kita alami dulu. Kita mengalami pribadi, kita mengalami kasih Kristus. Ini tidak hanya sekedar pengetahuan intelektual, tapi merasakan dan mengerti betapa dekatnya kita dengan pribadi Kristus. Pribadi kasih Kristus itu sebagai individu. Kasih Kristus adalah kasih yang nyata dan mendalam yang ingin kita alami dalam hubungan pribadi kita dengannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, persatuan dalam tubuh Kristus. Jadi kita perlu menyatu dengan
tubuh Kristus. Sebagai orang kudus, kita harus menekankan pentingnya persatuan dalam tubuh Kristus. Kasih Kristus menghapus perbedaan, menyatukan kita sebagai satu umat yang memiliki tanggung jawab untuk saling mencintai, mendukung, dan mengasihi sesama. Yang kelima, yang terakhir, perubahan dalam hidup. Jadi kalau kita sudah mengetahui mendalam, tinggi, panjang kasih Kristus kepada kita, maka kita harus mengalami perubahan. Bahwa Paulus menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang kasih Kristus harus memengaruhi hidup kita dan membawa perubahan laku, tingkah, kata yang sesuai dengan hukum Kristus. Dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang kasih Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan cinta, memberikan kasih, dan menjadi cermin kasih, belas kasihnya kepada dunia. Saya ulangi apa yang perlu kita renungkan dalam nas hari ini, dalam doa Paulus ini. Yang pertama, pentingnya pemahaman yang mendalam tentang satu tubuh dengan Kristus dan tentang kasih Kristus. Yang kedua, kasih Kristus yang tak terbatas. Yang ketiga, pengalaman kasih itu harus kita rasakan secara pribadi. Yang keempat, persatuan dalam tubuh Kristus. Yang kelima, perubahan dalam hidup kita. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita untuk pentingnya kasih Kristus sebagai inti iman Kristen dan mengajak kita untuk hidup dengan cinta dan kasih dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang memberikan kami firman-Mu hari ini untuk mengajar kami betapa luas dan dalamnya kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk mengerti, memahami kasih-Mu lebih dalam, dan kami rasakan kasih-Mu itu, sehingga pada akhirnya hidup kami mengalami perubahan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.